Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai laporan akhir usaha yang kami jalankan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok yang pertama Christian Chandra Mesah, kemudian ada Egi Satria Putra, dan kemudian ada Dimas Amirullah. Langsung saja, yang pertama latar belakang. Usaha adalah suatu bentuk yang dapat menghasilkan uang dan dapat meningkatkan taraf hidup seseorang untuk menjadi lebih baik. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh seseorang dalam memulai atau menjalankan kegiatan usaha, seperti sistem retail atau membuat produk sendiri yang akan dijual. Kegiatan usaha dengan cara membuat sendiri produk yang akan dijual mempunyai kelebihan sendiri dibandingkan sistem atau cara kegiatan usaha yang lain. Selain produk yang dijual lebih menarik minat, juga cara ini lebih mudah dalam menafsirkan atau menargetkan laba dengan total produk yang akan dijual ke konsumen. Kemudian ada gagasan bisnis. Di masa pandemi sekarang ini, di mana kesehatan sangat penting guna untuk mempertahankan tubuh dari serangan virus COVID-19. Melihat peluang itu, kami berpikiran untuk membuat ide bisnis yaitu Sujeje. Sujeje adalah minuman yang terbuat dari susu sapi dan sari jagung yang direbus bersamaan dengan jahe. Pekalongan ini merupakan kota dengan banyak sumber daya alam sehingga bahan-bahan utama untuk produk masih mudah untuk dijumpai. Berdasarkan penelitian kami di pasar, bahan-bahan utama seperti jagung, susu, dan jahe masih dapat ditemui di sana, sehingga mudah untuk didapatkan. Oleh karena itu, kami semakin yakin untuk membuat usaha Sujeje ini. Selanjutnya ada analisis lingkungan bisnis atau SWOT. Yang pertama, kekuatan, kualitas produk yang terjamin, keunggulan produk yang berbeda, memiliki pelanggan tetap, dan memiliki tenaga kerja yang ahli. Kemudian ada kelemahan. Yang pertama, keterbatasan promosi, kemudian memerlukan jumlah modal yang besar, selanjutnya mahalnya harga bahan baku, dan kurangnya efisiensi waktu. Kemudian ada peluang. Yang pertama, loyalitas pelanggan terhadap produk. Kemudian kemajuan teknologi, hubungan yang baik dengan pelanggan. Kemudian ada ancaman. Yang pertama, lingkungan pesaing yang ketat, turunnya daya beli masyarakat, kelangkaan bahan baku, dan strategi bisnis yang mudah ditiru. Selanjutnya, analisis pasar. Target pasar yang dituju. Target pemasaran produk kami ini adalah pria dan wanita, yaitu remaja pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum di kota Pekalongan dan sekitarnya dengan kisaran usia antara 14 sampai 50 tahun. Kemudian ada rencana pengembangan usaha. Yang pertama yaitu strategi pemasaran, mengenali konsumen, melakukan promosi, memilih lokasi yang strategis, menggunakan internet marketing, dan menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Kemudian strategi produksi. Strateginya yaitu adanya kualitas dari proses produksi yang menghasilkan produk yang memuaskan dan ketelitian yang tinggi. Kemudian strategi organisasi dan SDM, yaitu pendekatan strategi pengolahan karyawan yang komprehensif untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengembangkan dan mengalokasikan SDM yang bertalenta untuk membantu kegiatan pencapaian kinerja terbaik. Kemudian yang terakhir ada strategi keuangan, membuat laporan arus kas, menghindari uang yang tersimpan di karyawan, melakukan cek struk secara berkala, dan membuat pembukuan dengan rapi. Analisis produksi, pemilihan bahan baku yang sesuai. Yang kedua, mengelola bahan baku menjadi yang diinginkan, menjadi produk. Proses produksi, siapkan bahan-bahan. Yang pertama, yang kedua, pisahkan bulir jagung manis dari tangkainya. Yang ketiga, setelah itu blender jagung manis sampai halus.
Yang keempat, saring jagung manis untuk memisahkan air jagung dari ampas. Yang kelima, kemudian rebus air jagung sambil diaduk selama 5 menit. Lalu masukkan susu dan 1 ruas jahe biasa dan merah ke dalam rebusan jagung dan diaduk kembali selama 10 menit. Yang ke proses produksi yang kedua. Yang pertama, tambahkan 2 sendok gula aren dan 1 sendok garam. Yang kedua, diamkan rebusan air jagung sampai dingin. Yang ketiga, setrilikan botol kemasan. Yang keempat, lalu tuang rebusan air jagung ke dalam botol kemasan dan simpan dalam kulkas. Yang kelima, produk siap dipasarkan. Ini contoh sebuah produk kami, susu jahe. Analisis keuangan. Bahan baku yang pertama, susu sapi, harga 13.000, satuan 3 liter, jumlah 39.000. Yang kedua, jagung manis, harga 10.000, satuan 1 kilo, jumlah 10.000. Yang ketiga, jahe merah, harga 5.000, 4 ruas, jumlah 20.000. Yang keempat, jahe biasa 4.000, satuan 4 ruas, harga 16.000. 5 stiker 100, satuan 12 pak, harga 1.200. Yang keenam, botol plastik, harganya 1.500, satuan 12 pak, jumlahnya 180.000. Yang ketujuh, gula aren, harga 20.000, satuan 0,25 kg, jumlahnya 5.000. Garam 2.500, satuan 1 sendok, jumlah 2.500, totalnya 273.700. Alat-alat. Yang pertama, kompor dan gas, harga 70.000. Yang kedua, panci, harga 20.000. Yang ketiga, spatula atau kayu, harga 15.000. Saringan tahu, harga 5.000. Pisau dan talenan, harga 20.000. Yang keenam, sarung tangan plastik, harga 5.000. Yang ketujuh, blender, harga 150.000. Yang ke-8, wadah 1,5 liter, harga 100.000. Total 385.000. Biaya variabel jumlahnya 658.700. Biaya tetap, biaya yang pertama, biaya listrik, harga 75.000. Yang kedua, biaya air, harga 150.000. Yang ketiga, gaji, harga 150.000. Ya, selanjutnya yang analisis harga jual. Harga jual, harga HPP, unit HPP yaitu total biaya produksi dibagi jumlah produk. Total biaya produksinya yaitu 1.033.700 dibagi jumlah produknya 100. HPP nya yaitu sebesar 10.000 unit, 10.000 per unit. Harga jual dari produk kami yaitu sebesar Rp13.000. Selanjutnya kita akan menghitung laba atau rugi. Pengeluarannya yaitu sebesar Rp1.033.700. Pendapatan per bulan yaitu sebesar Rp1.300.000. Jadi menghitung laba yaitu pendapatan dikurangi pengeluaran 1.300.000 dikurangi 1.033.700, dapatkan hasil laba yaitu Rp266.300. Selanjutnya yaitu analisis BEP atau break even point. BEP per unit yaitu sebesar 375.000 dibagi
harga jual 13.000 dikurangi 6.587, ditemukan hasil sebesar 58 unit. PEP nya yaitu sebesar 58 per unit. Selanjutnya PEP per rupiah, 375.000 dibagi 1 dikurangi dalam kurung 6.587 dibagi 13.000 untuk ditemukan hasil itu sebesar 760.175 rupiah. Hasil dan pembahasan. Hasil dari penjualan kami yaitu dalam 1 bulan ini kami berhasil menjual produk susu jahe atau susu jagung jahe sebesar 85 botol. Artinya produk kami sudah diterima oleh masyarakat sekitar. Namun hal ini masih di bawah dari target kami, di mana dalam 1 bulan bisa menjual 100 botol. Meskipun hanya bisa menjual 85 botol, bila melihat dari sisi PEP unit kami sudah melebihi target, di mana PEP unitnya adalah 58 botol untuk mencapai titik impasnya. Hal ini menunjukkan bahwa kami berhasil mencapai titik impasnya dan sudah mulai mendapat keuntungan dari penjualan produk. Dalam hal rencana usaha yang sudah kami jalankan, dengan melihat hasil penjualan yang dijelaskan di atas, menunjukkan bahwa rencana usaha khususnya dalam penjualan berjalan baik, akan tetapi belum maksimal, di mana rencana awal kami bisa menjual 100 botol dalam 1 bulan. Namun kami hanya bisa menjual 85 botol. Dalam hal tersebut kami berencana untuk menambah promosi agar lebih banyak produk kami yang terjual. Oleh karena itu, praktik usaha ini menurut kami sudah berjalan dengan baik. Hanya saja masih ada kekurangan dalam pemasaran, terutama pada promosi yang kurang maksimal. Kemudian kami menyadari bahwa dampak yang dihasilkan dari usaha kami masih kecil. Maka dari itu, kami berusaha untuk bisa memberikan dampak yang lebih besar lagi dari usaha kami. Berikut adalah lampiran hasil penjualan dan bukti transaksi. Bisa dilihat fotonya. Sekian dari pemaparan kami. Apabila ada yang salah, terima kasih.